Hai adik-adik, balik lagi bersama Kak Bella. Jadi hari ini kakak mau bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, di video sebelumnya kisah Nabi Yunus ini sudah disampaikan oleh adik saya yaitu Aisyah Farhana. Dan di sini kakak hanya mau menambahkan beberapa kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana kelanjutannya? Simak baik-baik ya. Nah, jadi Allah mengutus Nabi Yunus untuk penduduk Ninawa. Untuk apa? Untuk penduduk Ninawa. Pada saat itu, penduduk Ninawa masih dalam keadaan sesat. Mereka masih menyembah berhala dan masih berbuat maksiat. Nabi Yunus datang kepada mereka membawa ajaran untuk menyembah Allah. Tapi kaum Ninawa belum pernah mendengar tentang ajaran Nabi Yunus tadi, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sulit bagi mereka untuk percaya kepada Nabi Yunus alaihissalam. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Yunus, "Kenapa kami harus menyembah Tuhanmu dan meninggalkan sesembahan kami ini? Sedangkan engkau adalah orang asing bagi kami, sehingga sulit bagi kami ini percaya kepadamu." Begitulah kata penduduk Ninawa. Lalu Nabi Yunus pun menjawab, "Aku hanya mengajak kalian untuk beriman kepada Allah, supaya kalian selamat dari kesesatan, dan aku tidak memaksa kalian untuk mengikutiku. Aku hanya mengingatkan kalian bahwa apabila kalian menolak ajaran Allah, niscaya Allah akan menurunkan peringatan bagi kalian," ucap Nabi Yunus dengan tegas. Lalu mereka menjawab, "Kami tidak percaya. Kami tetap tidak percaya. Coba saja engkau datangkan peringatan yang engkau ancamkan itu," sahut kaum Ninawa yang menantang Nabi Yunus alaihissalam. Karena penduduk Ninawa sangat keras kepala dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus pun pasrah. Nabi Yunus ingin meninggalkan kota Ninawa, namun Allah belum mengizinkan Nabi Yunus untuk pergi. Tapi Nabi Yunus tetap ingin pergi. Selama Nabi Yunus pergi, mereka melihat tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala seperti langit menjadi gelap, binatang-binatang peliharaan mereka tampak tidak tenang dan gelisah, angin bertiup kencang dan bergemuruh menakutkan. Nah, di tengah kejadian itu, mereka sadar bahwa apa yang diucapkan Nabi Yunus itu benar. Dari kejadian itulah, penduduk Ninawa sadar atas perbuatan mereka yang telah kasar kepada Nabi Yunus alaihissalam. Mereka bertobat dan meminta ampunan kepada Allah atas semua kesalahan mereka. Allah pun mendengarkan doa dan penyesalan mereka. Setelah itu, keadaan kota kembali tenang seperti sedia kala. Mereka bertanya-tanya, kemana perginya Nabi Yunus alaihissalam? Mereka berharap Nabi Yunus kembali membimbing mereka kepada ajaran Allah. Di waktu yang sama, Nabi Yunus pergi meninggalkan kota Ninawa. Beliau terus berjalan hingga tiba di sebuah pantai. Nah, di sana beliau melihat orang-orang tergesa-gesa untuk menaiki sebuah kapal. Akhirnya Nabi Yunus pun mengikuti orang-orang tadi untuk menaiki ke kapal. Nah, disinilah kisah Nabi Yunus ditelan ikan Nun dimulai. Bagaimana kelanjutannya? Tonton sampai habis ya. Jadi setelah Nabi Yunus ikut dengan segerombolan orang tadi untuk menaiki kapal, awalnya keadaan laut menjadi tenang. Tiba-tiba angin berubah menjadi kencang sehingga kapal terombang-ambing di lautan dan membuat semua penumpang menjadi panik. Di saat keadaan laut sedang dahsyat, mereka mengharuskan untuk menurunkan seorang penumpang agar beban kapal tidak terlalu berat. Mereka melakukan undian untuk menentukan siapa sih yang harus diturunkan di tengah lautan ini. Pada undian yang pertama, keluarlah nama Nabi Yunus. Berat bagi mereka untuk menurunkan Nabi Yunus, karena beliau adalah seorang nabi yang berbudi pekerti luhur. Lalu mereka melakukan undian yang kedua. Dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi. Mereka tetap tidak rela bahwa Nabi Yunus ini harus diturunkan di tengah lautan ini. Lalu mereka bersepakat untuk melakukan undian yang sekali lagi. Namun ternyata yang keluar masih nama Nabi Yunus alaihissalam. Pada saat itu Nabi Yunus pun sadar bahwa
Beliau telah melakukan dosa karena meninggalkan penduduk Ninawa sebelum memperoleh izin Allah. Tanpa ragu, Nabi Yunus melompat ke tengah lautan dan tubuh Nabi Yunus terhempas ke dalam gelombang yang dahsyat. Cuaca yang awalnya buruk, setelah Nabi Yunus melompat dari kapal, perlahan-lahan berubah. Angin yang semulanya kencang, mengombang-ambing kapal, mulai tenang kembali. Nah, di saat itulah Allah mengutus ikan paus yang bernama ikan Nun untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dan di dalam perut ikan Nun, Nabi Yunus terus berdoa dan memohon kepada Allah. Nah, ada yang tahu nggak nih doa Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun bagaimana? Hayo. Jadi, doa Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun itu seperti ini adik-adik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Karena doa Nabi Yunus tadi, Allah mengampuni dosa Nabi Yunus sehingga Allah memerintahkan ikan Nun untuk membawa Nabi Yunus ke daratan. Dengan cara beliau dimuntahkan di tepi pantai. Nabi Yunus terlempar dari mulut ikan Nun dalam keadaan kurus dan lemah. Namun Allah menumbuhkan sebuah pohon labu untuk memulihkan keadaan Nabi Yunus. Nabi Yunus bisa beristirahat dan memakan buah labu itu hingga tubuhnya kembali pulih. Setelah keadaan Nabi Yunus kuat dan sehat, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke penduduk Ninawa. Sesampainya Nabi Yunus di sana, Nabi Yunus kaget, tidak melihat satupun berhala di sana. Dan orang-orang yang dahulunya menantang Nabi Yunus menyambutnya dengan ramah dan rasa senang. Penduduk Ninawa pun beriman dan bertakwa kepada Allah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nah, jadi begitulah cerita Nabi Yunus alaihissalam adik-adik. Jangan lupa komen ya, mau cerita Nabi apa lagi nih habis ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Dadah.